Jadi email YouTube kali ini bakal ngasih konten yang berbeda dari sebelumnya. Bisa dilihat kan dari thumbnailnya, ini konten apa? Kenalin, gue Indri dan kali ini gue mau sharing-sharing soal cerita mistis yang beredar di Universitas Indonesia. Nah, gue dan tim email YouTube mau berterima kasih banyak kepada teman-teman BTE yang udah mau meluangkan waktunya buat sharing ke kita cerita mistisnya. Nah, sekarang gue ngerekam ini jam 3:20 pagi. Sekarang jam 3:20 pagi. Dan jam 3:20 ini tuh biasanya hal-hal mistis keluar gak sih? Dan orang-orang tuh menyebutnya jam 3 pagi itu witch hour. Nah, lanjut aja yuk. Jadi, Universitas Indonesia merupakan kampus pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1924. Tentunya dari sekian banyaknya kegiatan yang dilalui oleh para mahasiswa dari tahun ke tahun, menjadikan UI memiliki banyak kisah mistis. Cerita yang melegenda di kalangan Sivitas UI yaitu mengenai sosok makhluk yang biasa disebut si merah. Konon katanya sebelum UI berdiri, tanah tempat kampus itu dibangun merupakan hutan yang di dalamnya ada beberapa komplek kuburan. Si merah ini merupakan salah satu penunggu hutan tersebut. Menurut kabar yang tersebar, si merah ini berwujud perempuan berambut panjang dengan gaun dan selendang yang panjang berwarna merah. Ia kerap muncul di jembatan Texas. Ada kalanya ia nampak di FT dan kadang pula muncul di sekitar musola FIB. Kisah lain yang sudah turun-menurun diceritakan di Fakultas Teknik adalah mengenai mahasiswi yang meninggal saat berangkat menuju wisudanya karena kecelakaan. Konon katanya mahasiswi ini tidak terima dengan kematiannya karena belum diwisuda. Oleh karena itu, ia sering menampakkan dirinya pada saat wisuda dengan menggunakan kebaya berwarna merah. Kerap, ia pun muncul di foto-foto wisudawan. Kebenaran dari kisah-kisah tersebut tentu masih dipertanyakan. Namun, apakah benar bahwa Fakultas Teknik yang tempat kita biasa beraktivitas memiliki kisah-kisahnya tersendiri? Berikut merupakan kisah yang dialami oleh teman-teman kita. Pengalaman mistis yang pertama datang dari seseorang berinisial S dari Elektro 19. Kabitnya bercerita bahwa laboratorium Tekim lantai 4 yang memiliki tangga dekat labtek itu ada penghuninya. Jika ingin melihat penghuninya cukup bicara, "Neng, kalau beneran ada di lantai 4, tolong matiin lampunya dong." Bukti dalam bentuk videonya pun tersedia yang menunjukkan bahwa lampu benar-benar dimatikan. Namun S dan teman-temannya tidak mempercayainya. Suatu hari sekitar jam 2:30 pagi, S beserta teman-temannya sedang melaksanakan tugas. Salah satu temannya, sebut saja A, ingin mengganti bajunya di musola teknik. Tiba-tiba terlintas pada pikiran S untuk mengajak teman-temannya membuktikan kebenaran cerita kabit mereka. Akhirnya pergilah S bersama ketiga temannya, sebut saja B, C, dan D. Ketika sudah sampai di labtek, mereka menentukan siapa yang akan mengucapkan kalimat panggilannya. Mereka berdiri di belakang ring basket dekat kontek dan terpilihlah S untuk mengucapkan kalimatnya. Sambil melihat ke arah jendela lab Tekim lantai 4, S mengucapkan kalimatnya. "Neng, kalau beneran ada di lantai 4, tolong matiin lampunya dong." Mereka terdiam menunggu reaksi yang terjadi. 2 menit berlalu, namun tetap tidak ada apapun yang terjadi. B pun menyuruh S untuk menambahkan kata "sekarang" pada kalimatnya. S pun
mengikuti perintah temannya. "Permisi Neng, kalau beneran ada di lantai 4, tolong matiin lampunya dong sekarang." Mereka menunggu reaksi yang terjadi. Namun, tidak ada apapun yang terjadi. Dia pun mengungkapkan kekecewaannya karena merasa telah dibohongi oleh kabitnya. S meyakini D bahwa hal itu nyata karena ada sebuah bukti berupa video. Tidak lama kemudian terlihat jelas di jendela ada bayangan cewek berambut panjang yang lewat dari sisi kiri ke sisi kanan. Mereka berempat pun lari ke Mustek sambil memanggil A dan menyuruhnya untuk cepat. Mereka pun jalan berlima ke tempat awal mereka bertugas. Mereka saling memastikan apa yang dilihat mereka satu sama lain. Ternyata benar, memang ada yang lewat. Mereka melihat hal yang sama, bahkan D mendengar suaranya. Wah, merinding gak tuh dengar ceritanya? Jam 2:30 pagi, mana mungkin ada mahasiswi yang di lab tekim? Terus ya berarti kemungkinan besar cewek itu makhluk halus. Emang jam-jam segitu tuh puncaknya makhluk halus keluar. Jadi ya jangan main-main ya kalau udah jam segitu. Kita lanjut aja ke cerita yang kedua. Pengalaman mistis yang kedua datang dari seseorang berinisial D dari Elektro 18. D merupakan mahasiswa baru yang pulang dan pergi membawa kendaraan pribadi. Pada hari Jumat, sesuai pre-event acara di Lobika, D berniat untuk pulang dan ia berjalan sendirian di bawah lampu remang-remang hingga sampai ke parkiran dekat Laptek depan. Saat itu Laptek sedang ramai dengan adanya latrut, maka D pun merasa aman untuk berjalan sendirian. Ketika sedang berjalan, D mencium wangi yang dikiranya merupakan aroma parfum seseorang. Setelah ia ingat-ingat, D sadar bahwa itu merupakan aroma bunga yang biasanya ia temukan di sebuah undangan, yaitu bunga melati. Aroma tersebut terasa sangat jelas. Ia melihat sekitar untuk memastikan keberadaan bunga yang ia rasakan aromanya. Namun sejauh mata memandang, tidak terlihat bunga yang ia rasakan aromanya. Suatu hari, setelah berjalan 1 tahun dari kejadian tersebut, dia berjalan bersama temannya yang ingin menumpang padanya hingga stasiun UI. Setibanya mereka di parkiran, dia mencium aroma itu lagi. Ia berpikiran positif bahwa itu mungkin hanya perasaannya saja. Terkejut dirinya saat temannya menanyakan hal yang ia pikirkan, yaitu apakah ia mencium aroma semacam bunga. Menyadari bahwa tidak hanya dirinya yang merasakan aroma tersebut, D mengiyakan pertanyaan temannya dan bercerita bahwa dulu ia pernah mengalami hal yang sama. Mereka pun masuk ke kendaraan dan pulang dengan tergesa-gesa. Nah, emang teman-teman gue tuh juga suka nyium aroma yang sama, yaitu bunga melati di sekitaran gedung S, terus PAF yang arah ke Laptek depan sama gedung S arah mau ke EC. Bau melati tuh katanya menandakan kalau ada makhluk halus yang berwujud perempuan atau bisa disebut kuntilanak. Nah, kedua pengalaman mistis tadi menutup video kali ini nih. Mungkin ini hanya sebagian kecil dari banyaknya cerita yang mahasiswa UI pernah alamin. Masih banyak mitos, bahkan misteri yang sulit dicerna oleh otak. Dengan begitu, ada baiknya untuk kita tetap menjaga setiap sikap dan perilaku dimanapun kita berada.
Thank you for watching, ditunggu part berikutnya dan konten lain dari Ime on YouTube.